Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Putri Mandasari, utusan dari Kota Medan, angkatan 22. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sore hari ini guna mengikuti P2K2 yang kita laksanakan setiap bulannya. Hari ini kita masih belajar di materi yang sama, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Tetapi kita masuki sesi kedua. Bulan lalu kan kita sudah masuki sesi pertama ya ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu masih ingat nggak bulan kemarin itu kita membahas tentang apa? Ya Ibu Linda silakan. Ya, mengelola keuangan keluarga. Berarti alhamdulillah Bu Linda mungkin sudah menjalankan ya di rumah. Iya Bu Linda. Ya oke. Terima kasih. Nah, hari ini kita masuki sesi selanjutnya, yaitu cara meminjam dan menabung. Tapi sebelum kita memulai, saya punya yel-yel ini untuk sesi ini. Ya, ibu-ibu ikuti ya. Kalau saya bilang uang tidak cukup, ibu-ibu jawab, ya diatur dong, gitu. Oke? Uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke, terima kasih. Coba kita buat dulu tepuk mantulnya. Oke? Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke. Mudah-mudahan ini kedepannya ibu-ibu tetap bisa menerima pembelajaran, tetap semangat dan tetap konsentrasi ya. Oke, kita masuki pembahasan. Kira-kira ibu-ibu di sini siapa ya yang dalam kehidupan sehari-harinya masih suka berhutang atau terlibat hutang? Ayo ngaku coba. Ya, buat Ibu Sari gimana? Oh ya, masih. Tidak apa-apa. Ibu Tika? Iya, oke, nggak apa-apa. Jika memang harus berhutang, sah-sah saja, boleh. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita berhutang. Karena kita berhutang itu juga harus punya perencanaan dan harus sangat hati-hati. Ada beberapa hal yang harus ibu-ibu perhatikan ya. Yang pertama itu, untuk apa kita meminjam? Perlukah atau tidak? Untuk kebutuhankah atau hanya keinginan? Ya kan? Kedua, adakah cara lain yang harus ibu-ibu atau ibu-ibu bisa lakukan sebelum berhutang? Misalnya menjual harta benda yang dimiliki atau mengambil dari tabungan. Ketiga, berapa besar biaya yang kita perlukan atau untuk kita pinjam. Jadi misalnya ibu-ibu perlu 2,5 juta, ibu-ibu jangan minjam sampai 5 juta karena itu akan memberatkan ibu-ibu, ya kan? Dan yang ketiga, keempat, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Jadi kalau ibu kira-kira tidak punya penghasilan yang pasti atau ya sulit untuk mengembalikan, kalau bisa tidak usahlah berhutang. Dan yang kelima, kemana ibu-ibu meminjam? Nah itu yang paling harus ibu perhatikan, kemana. Ya kalau saran saya, jangan sampai ibu meminjam ke rentenir karena itu terlalu dan sangat akan merugikan ibu-ibu. Ya, oke. Memilih tempat meminjam itu ada beberapa tempat, antara lain bank, koperasi simpan pinjam, baitul mal, ataupun kelompok simpan pinjam. Di antara tempat-tempat ini mereka tuh punya kemudahan dan kesulitan tersendiri. Jadi buat ibu-ibu, pilihlah tempat meminjam yang memberikan resiko atau pengembalian terkecil. Nah, kalau ibu-ibu biasa minjamnya di mana? Ibu Linda? Oh, koperasi. Kalau Ibu Sari di mana, Bu? Tetangga. Oh, alhamdulillah ya, tetangganya masih baik mau meminjamkan zaman sekarang ini. Ya, tidak masalah. Dimanapun ibu meminjam, boleh silahkan. Tapi yang perlu diperhatikan itu yang perlu diperhatikan adalah resiko terkecilnya dan pengembalian terkecil. Oke. Menabung. Jadi Bu, kalau memang sudah terlibat dengan hutang, apa boleh buat. Tapi kedepannya diusahakan menabung secara rutin, karena
Menabung itu sangat penting untuk menghadapi situasi sulit dan darurat, serta mencegah kita untuk tidak berhutang lagi, ya kan? Nah, untuk kita bisa menabung dan mencapai keinginan kita harus punya perencanaan juga loh ibu-ibu dalam menabung. Nah, tujuan menabung itu untuk apa? Misal untuk uang pangkal anak sekolah, ya kan? Kedua, lama menabungnya itu kita target berapa lama untuk mencapai itu, misalnya 2 tahun. Nah, setelah itu, jadi kita harus juga mempunyai target setiap bulannya berapa yang harus ditabung untuk mencapai target yang kita inginkan tadi. Nah, kalau dalam per bulan kita sudah tahu berapa yang harus kita tabung, jadi setiap harinya kita bisa menyisihkan uang yang harus kita tabung tadi. Nah, terus ibu-ibu, kalau ibu-ibu di sini biasanya menabungnya di mana, Bu? Ya, Ibu Tika silakan, di mana? Celengan. Oh. Terus Ibu Sari di bank. Ya, alhamdulillah mantap nih buat ibu-ibu ini, ya kan? Coba dulu tepuk mantapnya. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Nah, oke, terima kasih buat ibu-ibu. Jadi kita menabung juga harus memilih, Bu. Ya kan? Setiap tempat menabung itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita agar tujuan menabung kita tadi dapat tercapai. Nah, kalau saran saya, biasakanlah ibu-ibu menabung di bank. Karena apa? Dijamin aman dan mendapatkan keuntungan. Nah, bukan berarti saya tidak setuju ibu-ibu menabung di rumah. Yang saya tidak setuju itu kalau ibu-ibu tidak pernah menabung. Nah, jadi kalau ibu-ibu menabung di bank, dengan kecanggihan sekarang ini kan mau tidak mau ibu-ibu juga harus terlibat. Jadi ibu-ibu bisa belajar juga sekalian, karena nanti kalau ibu-ibu menabung di bank itu kan juga diajarin, tidak ibu dibiarkan. Nah, ada tips nih, tips sukses menabung. Yang pertama, menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Kedua, menabung tidak harus dalam jumlah yang banyak, tetapi harus disiplin atau konsisten. Ketiga, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, menabung harus disisihkan di awal, bukan ditunggu ada sisa atau pengeluaran. Nah, jadi ibu-ibu juga harus bisa melaksanakan apa yang telah saya paparkan tadi. Nah, untuk sesi cara meminjam dan menabung hari ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, buat ibu-ibu mulai hari ini dan seterusnya, usahakan untuk menabung dan hindari berhutang. Oke, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa ibu laksanakan di rumah, dijelaskan lagi ke suami, ke anak. Jadi dalam satu rumah tangga itu benar-benar ikut melaksanakan apa yang sudah ibu dapat di materi P2K2 hari ini, ya kan? Saya mohon maaf ibu-ibu jika ada kesalahan atau penyampaian kata, ya karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa ya ibu-ibu. Nah, oh ya, untuk bulan depan jangan lupa untuk hadir kembali di P2K2 kita dengan materi memulai usaha. Jadi diharapkan kehadiran ibu-ibu tepat waktu dan jangan lupa untuk melaksanakan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Saya sudahi pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga ibu-ibu semua diberi kesehatan dan kelancaran rezeki sehingga kehidupannya lebih baik lagi ke depannya.
Saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.